Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep donat tanpa telur. Meskipun tanpa telur, ini hasilnya empuk dan juga menul-menul banget. Satu resep bisa menghasilkan sekitar 20 lebih ya teman-teman. Untuk hasilnya ini kelihatan banget, white ringnya sangat tinggi dan juga cantik. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan 140 ml air hangat-hangat kuku, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Lanjut, semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah, ini akan saya sisihkan dan didiamkan kurang lebih selama 10 menitan. Siapkan wadah yang lumayan besar, kemudian tambahkan dengan 250 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Nah, ini larutan gula dan juga raginya sudah berbuih ya teman-teman, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Selanjutnya semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian ini akan saya mixer menggunakan kecepatan rendah dulu ya teman-teman, jadi di mixer sampai adonannya menggumpal. Nah, jika kalian mau menguleninya pakai tangan juga boleh ya. Nah, apabila adonannya sudah setengah kalis atau sudah menggumpal seperti ini, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan margarin, bisa juga pakai butter. Kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok teh SP. Jadi fungsi SP di sini untuk melembutkan donatnya ya teman-teman. Lanjut tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Nah, kemudian semua bahan ini akan saya mixer kembali sampai adonannya kalis elastis ya. Dengan memakai mixer saya, ini bisa membutuhkan waktu sekitar 10-12 menit. Nah, jika adonannya sudah halus dan juga sudah lentur, tandanya sudah kalis ya teman-teman. Jadi ciri-ciri adonan yang kalis bila direntangkan seperti ini, dia bisa tipis dan juga bisa transparan seperti ini ya. Nah, ini jadi adonannya tidak mudah sobek seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini adonannya akan saya diamkan kurang lebih selama 1 jam. Jangan lupa untuk adonannya ini terlebih dahulu ditutup menggunakan kain atau plastik ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah saya diamkan kurang lebih selama 1 jam. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini akan saya kempiskan adonannya dan akan saya pindahkan ke alas kerja. Jangan lupa untuk alas kerjanya ini ditaburi dengan tepung terigu dulu ya, supaya tidak lengket. Kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini akan saya bagi menjadi 21 bagian. Jadi untuk beratnya kurang lebih sekitar 23 gram ya teman-teman. Kemudian ambil 1 adonan. Nah, ini akan saya rounding dengan cara seperti ini. Usahakan ini permukaan adonannya mulus ya teman-teman, supaya nanti hasil donatnya cantik dan juga halus. Nah, jadi ini diulangi sampai selesai ya. Jika sudah, kemudian adonannya akan saya diamkan terlebih dahulu kurang lebih selama 10-15 menit. Setelah sekitar 15 menit didiamkan, kemudian ambil 1 adonan yang pertama kali dibulatkan tadi. Kemudian ini akan saya pipihkan seperti ini ya, ini bisa dipipihkan menggunakan tangan. Lalu diberi lubang menggunakan jari telunjuk. Apabila donatnya sedikit lengket, ini bisa ditaburi dengan menggunakan sedikit tepung terigu ya. Kemudian ini donatnya akan saya taruh di alas khusus donat seperti ini. Jika kalian tidak punya, boleh tidak pakai ya. Kemudian ini akan saya ulangi sampai selesai ya. Nah, jadi ini juga bisa dipipihkan menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian donatnya akan saya diamkan kembali. Ini akan saya diamkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah didiamkan kurang lebih sekitar 30 menit, ini adonannya sudah mengembang seperti ini ya teman-teman. Namun untuk waktu proofingnya bisa disesuaikan lagi ya, karena biasanya masing-masing wilayah itu suhu udaranya berbeda-beda.
Jadi pastikan donatnya sudah terasa ringan dan juga bila ditekan, donatnya tidak mudah kembali ke bentuk semula ya teman-teman. Ini tandanya waktu proofingnya sudah pas. Lanjut, panaskan minyak. Ini akan saya tes menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Nah, apabila minyaknya sudah panas, kemudian masukkan donatnya satu persatu. Nah, untuk donatnya ini digoreng yang pertama kali kita bulatkan tadi ya teman-teman. Untuk menggoreng donatnya ini saya menggunakan api kecil. Nah, untuk menggoreng donat kali ini saya menggunakan metode 1 kali balik ya teman-teman. Jadi jika permukaan bagian bawah sudah kekuningan seperti ini, kemudian segera dibalik. Apabila gelembung-gelembung pada donatnya sudah berkurang seperti ini, tandanya donatnya sudah matang, kemudian segera angkat. Nah, ini kelihatan banget ya donatnya, white ringnya tinggi dan juga menul-menul banget. Nah, jadi ini diulangi sampai adonannya habis ya teman-teman. Tapi untuk menggoreng donatnya harus tetap menggunakan api kecil ya, supaya tidak mudah gosong. Nah, ini donatnya kelihatan banget ya teman-teman, menul-menul dan juga white ringnya tinggi. Meskipun tanpa telur, tapi donat ini beneran empuk dan juga lembut banget ya teman-teman. Donat ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 harian ya. Nah, untuk penyimpanannya supaya donatnya awet empuk, sebaiknya disimpan di dalam wadah kedap udara ya teman-teman. Meskipun tanpa telur, ini kelihatan banget donatnya sangat empuk dan juga seratnya halus. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.